Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Kimijiro. Episode 8 dan juga 9. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dilanjutkan. Pagi-pagi si Shirakawa kagak ngeh kalau tempat duduk dia sudah berubah tempat. Dia malah duduk di tempat yang dia suka duduki. Beda dengan si Nicole yang duduknya di situ terus. Udah kayak raja aja. Tak lama dia melihat ada si Kurose di sana. Tadinya dia mau ngajakin ngobrol, namun Kurosenya malah pergi. Si Kashima yang melihat itu kemungkinan si Shirakawa bakalan menjalankan operasi pertemanan dengan si Kurose. Namun nampak sulit kalau untuk sekarang. Setelah itu pas istirahat si Kashima makan siang bersama temannya. Ijichi menceritakan musim panasnya yang dihabiskan cuma nonton live streaming doang. Beda dengan si Kashima yang main-main sama pacarnya. Nah di situ dia menanyakan kepada temannya apakah hari Sabtu mereka luang atau tidak. Dampak kedua orang itu luang terus waktunya. Dia pengen melakukan sesuatu yang baru dengan si Shirakawa, yaitu bermain permainan tembak-menembak dengan para cewek-cewek. Hari Sabtunya mereka pergi bersama Shirakawa, Akari, Nicole, Nishi, dan juga Ijichi. Terlihat para lelaki ini sangat senang ketika melihat cewek-cewek seperti itu. Gayanya udah kayak cewek-cewek gaul, sampai dibuat kagak mengerti sama perkataan gaul mereka. Kashima juga mempermasalahkan baju yang si Shirakawa pakai, tapi Nicole menyuruh untuk tidak melarangnya karena biar pede. Di situ juga Nishi dipanggil sama si Akari. Nampak katanya tahun lalu mereka satu kelas. Lantas hal tersebut membuat si Nishi deg-degan dipanggil namanya sampai 2 kali. Jadi sekarang mereka akan duel 3 lawan 3. Nicole akan satu tim sama Nishi dan juga Ichichi. Sementara Kashima bersama Shirakawa dan juga Akari. Teman-temannya akan mengalahkan orang yang sedang berpacaran. Langsung saja pertandingannya dimulai. Awal-awal mereka langsung berperang kayak begitu. Si Kashima harus menggendong 2 cewek tersebut, apalagi si Shirakawa ini masih pemula. Pertama si Kashima berhasil membuat si Nishi ini harus keluar pertandingan. Terus yang kedua baru Ijichi dengan diserang sama si Akari dari belakang kayak begitu. Ini tinggal si Nicole sendirian. Sayangnya di situ mereka berdua lengah. Sampai-sampai si Kashima harus melindungi cewek beban tersebut. Dan Kashima pun harus kalah. Akari juga ikut-ikutan untuk meninggalkan permainan. Kini tinggal 1 lawan 1. Shirakawa diajar habis-habisan kayak begitu sama si Nicole pakai 2 pistol. Sampai akhirnya pelurunya habis. Giliran si Shirakawa yang menyerang. Serangannya tersebut kagak sia-sia. Si Nicole pun tertembak dan dialah pemenangnya. Setelah pertandingan mereka beristirahat. Dan di sana Nichi dan Ijichi sangat kecewa dengan kekalahan ini. Shirakawa meminta maaf sama Kashima karena Kashima jadi kenok. Tapi menurutnya si Shirakawa ini sangat keren bisa menang lawan si Nicole. Sementara Nicole-nya lagi motongin kukunya biar dia lebih gampang menembaknya. Habis itu dia ambil mainan yang agak besar dan mengajak main lagi. Sesudah dipotongin kukunya 1 versus sekuat, dia bisa dengan mudahnya menang. Setelahnya pas mereka mau berangkat, si Shirakawa kehilangan anting berharganya yang kagak ada di dalam tasnya. Bentuknya bintang dan bulan yang sering dia pakai itu. Si Kashima yang baru mau mencari ternyata ada di dalam tasnya. Hal tersebut membuat si Kashima aneh. Kenapa cuma sebelah dan kenapa seberharga itu? Sesudah bermain tembak-tembakan mereka beristirahat sambil minum-minum. Nishi kagak percaya Nicole segege tadi. Tak lama kemudian yang lain pada datang. Akari merasa dengan main kayak begitu menurutnya sangat seru. Omongan tersebut langsung direspon sama si Ijichi yang suka main tembak-tembakan. Dia menjelaskan banyak tentang mainan pistol yang pernah dia coba. Sampai mereka pada bingung ngedengerinnya. Akari tertarik namun dia kagak mau menambah hobinya. Katanya Akari maniak banget sama K-pop gitulah. Suka sama cowok-cowok modis kayak begitu. Terus si Nicole maniaknya sama kuku. Dia ngomong panjang lebar sampai dibuat kagak mengerti sama si Nicole.
Si Shirakawa yang kagak maniak apa-apa merasa ngiri, tapi dia maniaknya sama si Kashima. Di sana Nicole membicarakan tentang percintaannya yang nampak dia masih belum mempunyai pacar. Terakhir dia pacaran kelas 2 SMP, sampai sekarang dia belum move on sama mantannya. Yang sangat keren katanya, suka pakai headphone dan dengerin musik. Nishi kagak percaya kalau si Nicole masih suci. Seketika dia marah di situ. Habis itu si Akari pengen punya pacar yang tingginya seperti idolanya. Ijichi menanyakan mau setinggi kayak gimana. Ijichi mempunyai tinggi 181 katanya. Itu mirip seperti idolanya. Terlihat dia senang disandingkan dengan idola si Akari. Gara-gara jomblo digituin aja berasa dapat pujian. Setelah itu mereka pun pada pulang karena ada urusan masing-masing, tersisa Kashima dan Shirakawa. Karena mereka masih ada waktu luang, mereka akan gunakan waktunya untuk berkencan. Shirakawa pengen mengunjungi sebuah tempat. Mereka berdua ke tempat permainan gitu. Shirakawa mengajak si Kashima menaiki biang lala karena dia udah pengen naik kayak begitu dengan si Kashima. Di sana Kashima yang mikir kalau tempat itu sempit pengen langsung digas. Nah, si Shirakawa merasa kalau ini seperti apa yang ada di manga shoujo milik emaknya. Yang dimana yang naik biang lala sambil makan coklat abis itu digas, jadi ada rasa coklatnya. Tapi sayangnya naik begituan kagak boleh bawa makanan. Tapi Shirakawa pengen mencobanya, kebetulan dah auto digas sama si Kashima. Katanya rasanya buah persik. Shirakawa memakai lipstik yang baru dia beli yang rasanya buah persik. Habis itu dia pengen dielus-elus kepalanya karena dia tadi udah memenangkan pertandingan. Si Kashima bersedia saja. Ketika dielus-elus nampak si Shirakawa ini senang. Setelah menaiki itu si Shirakawa pengen terus dengan si Kashima. Sedikit demi sedikit mereka melakukan sesuatu yang belum pernah mereka berdua lakukan. Sekarang mereka udah mau 3 bulan saja. Kashima menanyakan perayaan yang akan mereka lakukan itu apa. Kebetulan tanggalnya pas dengan mereka sekolah. Si Shirakawa kagak mau merayakan apa-apa. Dengan adanya Kashima dan masih dengan Kashima saja sudah cukup buatnya. Di sana juga dia berasa kayak pertama kali jatuh cinta. Dia pengen terus bersamanya. Dia auto lari kayak begitu. Dengan si Shirakawa yang pengen dengan si Kashima, dia harus menjadi laki-laki yang pantas untuk si Shirakawa. Maka dari itu Kashima lebih giat belajar, mengikuti les dan lain-lain. Sampai harus mengorbankan waktu berdua dengan si Shirakawa. Tapi ketika dia sedang melakukan les, ada si Kurose yang ikutan les juga. Dia auto bersembunyi kayak begitu dan mencoba diam-diam untuk keluar dari sana. Namun sayangnya ada seseorang yang menumpuknya dari belakang kayak begitu. Mereka berdua ngobrol lah di kafe. Nama cowok tersebut adalah Sekia. Dia lulusan SMA tapi belum kuliah. Dia disebutnya Ronin, entah apa maksudnya. Di sana dia mau tahu apa yang terjadi dengan si Kashima hingga melakukan kayak tadi. Karena dia sudah dibantu, si Kashima bercerita kalau cewek pertama yang ditembaknya itu adalah adik pacar dia saat ini. Jadi Kashima kagak mau berurusan lagi dengan si Kurose. Demi untuk tidak membuat si Shirakawa khawatir lagi, dia akan melakukan apapun untuk itu. Jadi si Sekia tersebut mau membantu si Kashima jika nanti kalau mau les dan ada si Kurose, tinggal dia hubungin si Kashima saja. Dia merasa terbantu dengan itu. Keesokan harinya gurunya mengumumkan kalau akan ada festival olahraga dan juga bulan November akan ada festival budaya. Siapa saja yang mau berpartisipasi. Awalnya kagak ada yang mau, sampai akhirnya Kurose ngacung sebagai orang pertama. Lalu tiba-tiba saja si Shirakawa juga ikutan. Si Kashima merasa kalau operasi pertemanannya bakalan dimulai dari sekarang. Di sana Akari juga ikutan ngacung dan mau ikutan. Ngajakin si Nicole tapi dianya sibuk bekerja katanya. Alhasil Akari menyuruh si Kashima untuk ikutan juga. Mau nggak mau Kashima pun bersedia. Kini tinggal 1 orang lagi. Si Kashima mengincar si Ijichi buat ikutan. Ijichi bingung ya kan dipilih kayak begitu. Tapi karena ada si Akari dia gasin aja dah. Setelah itu mereka dibagi-bagi tugasnya terlebih dahulu. Kebetulan si Akari bagian beres-beres bersama si Ijichi. Dia menyayangkan tidak bareng bersama si Shirakawa, soalnya dia di bagian pamflet bersama si Kurose.
Sementara itu bagian pamflet dibuat canggung soalnya ada si Shirakawa, Kurose, dan si Kashima. Tentu mereka jarang berbicara, jadi pada canggung. Mereka bertiga disuruh buat pamflet untuk festival budaya. Nah, si Kashima mencoba untuk menanyakan ide-ide mereka berdua, yang mana kedua orang itu mempunyai ide yang berbeda. Yang mana si Shirakawa pengen yang gaya-gayanya zaman sekarang lah gitu. Dia menanyakan ke si Kurose kesukaannya atau hobinya apaan. Apakah sama dengannya yang suka dengan tarian dan lain-lain. Nampak Kurose kagak mengerti dengan hal yang seperti itu. Kurose lebih suka menonton video game. Lantas ini nyambung dengan si Kashima yang suka nonton channel yang sama. Jadi dia merasa asik sendiri bersama si Kurose sampai mengabaikan si Shirakawa di sana. Shirakawa kagak mengerti sama pembicaraan kedua orang itu. Ini bakalan sulit untuk direrai. Pulang sekolah dia pergi les sambil bingung harus bagaimana nanggepin kedua cewek tadi. Tak lama datang Sekia yang melihat keadaan si Kashima yang sedang kagak baik-baik saja. Mereka berdua pun mengobrol. Sekia mengerti perasaan si Kashima. Soalnya dia sudah berpengalaman. Bukannya sombong, tapi dulu dia waktu SMA sangat populer. Dia memperlihatkan fotonya sewaktu kelas 3 SMP yang mana dia menjuarai Liga Regional Tenis Meja. Terlihat dia biasa-biasa aja gitu. Saat itu dia mempunyai pacar yang sangat unik. Dia menganggap si Sekia ini keren. Nah, pas masuk SMA rambutnya disuruh ganti, otomatis si Sekia jadi banyak yang suka. Dan saat itu juga dia putus dengan pacarnya tersebut. Keesokan harinya mereka kembali berdiskusi tentang masalah pamflet. Kali ini mereka berdua sudah mempunyai gambaran dengan pamflet dan temanya seperti apa. Si Kashima pengen temanya itu kayak cewek-cewek gaul gitulah, berwarna-warni dan lain-lain. Biar kelihatan modern. Namun di sisi lain, si Kurose menolak hal tersebut. Dia mengusung tema lebih ke yang kalem dan terkesan lebih dewasa gitu kelihatannya. Nah, terjadilah ya kan saling beradu argumen kayak begitu. Sebenarnya keputusannya ada di tangan si Kashima. Semua dikembalikan lagi sama dia. Yang mana yang akan dia pilih. Nah, sebenarnya si Kashima lebih condong ke pilihannya si Kurose. Tapi dia takut gitu kan. Di satu sisi si Shirakawa ini adalah pacarnya. Bahaya kalau dia memilih pendapat si Kurose. Alhasil dia menjawab untuk tidak memutuskannya hari itu. Terus dia laporan ke wali kelasnya kalau pamflet yang mereka berdua buat itu saling bertolak belakang. Gurunya pun memakluminya bakalan susah buat menentukan. Tapi si Kashima harus memutuskan setelah festival olahraga. Soalnya akan ada vendor datang pada hari itu, jadi Kashima harus udah membuat keputusan. Pulangnya si Kashima terus memikirkan hal tersebut sampai hampir saja dia telat turun dari kereta. Ketika dia turun, kebetulan ada si Kurose di sana. Langsung dah pada canggung kayak begitu. Si Kashima berbohong kalau dia habis pulang belanja buku, padahal baru beres les. Kashima menanyakan si Kurose pulangnya searah sama dia. Katanya semenjak emaknya cerai lagi, dia kembali ke rumah yang dulu dan juga dia menceritakan gimana dia bisa masuk ke sekolahan yang sama dengan si Runa. Karena emaknya sudah cerai, otomatis uang buat bayar sekolah yang dulu yang suka dibayarin bapaknya kini udah enggak. Makanya dia pindahlah ke sekolahan si Kashima. Walaupun swasta, tapi bayarannya murah. Dia juga membeberkan alasan lain masuk ke sekolahan itu karena masih mempunyai dendam dengan kakaknya. Tapi walaupun begitu dia masih sangat menyayangi si Shirakawa. Dia pengen dimanja sebenarnya. Kalau dia berani, dia pengen sekali mengakui kalau dirinya adalah adiknya si Shirakawa. Semenjak dia masuk ke situ, si Shirakawa juga pasti kaget sekaligus senang. Sayangnya dia menyebarkan rumor yang salah yang membuat si Shirakawa dan Kashima dirugikan. Tapi berkat itu dia bisa berkaca sama dirinya sendiri. Lalu dia juga jadi bisa kembali jadi dirinya sendiri seperti waktu dulu. Dari sini si Kashima bisa menyimpulkan kalau mereka berdua itu memang masih pengen dekat. Cuma terhalang dengan rasa malu dan juga egonya masing-masing. Selepas itu ketika mereka sampai di stasiun, si Kashima menawarkan apakah si Kurose mau dianterin, soalnya udah larut malam. Dia kagak mau, soalnya bukan pacarnya. Si Kashima di situ kagak sengaja menabrak orang.
yang membuat bukunya terjatuh. Nah, di sana si Kurose melihat ada buku yang sama dengannya, yang mana si Kashima les juga di tempat yang sama dengan si Kurose. Sekarang dia sudah tahu. Lalu dia pun pergi. Dia sedikit kesal karena segitunya dia menghindari si Kurose, padahal tinggal jaga jarak doang. Sesampainya di rumah, si Kashima menanyakan soal si Kurose yang katanya emang mereka berdua jarang akur dan mempunyai hal-hal yang bertolak belakang. Si Kashima akan berusaha membantu biar mereka berdua bisa akrab lagi. Keesokannya festival olahraga pun dilaksanakan. Terlihat si Shirakawa ikutan lomba lari. Pakaiannya pun aneh guys. Bisa-bisanya digituin jir. Kashima langsung menyemangatinya seperti itu. Auto nambah dah kecepatannya. Habis itu ke lomba yang lainnya sampai akhirnya ke lomba yang terakhir, yaitu lomba lari. Cuma ada tantangannya gitu. Nah, di sana si Shirakawa mendapatkan tantangan nyari orang yang dia cintai. Otomatis dia memanggil si Kashima, lalu meminta untuk berlari ke garis finish. Dia sangat mencintainya. Kemanapun si Shirakawa berlari, dia bakalan ikutin. Sampai akhirnya si Shirakawa pemenangnya. Kemenangan besar untuk si Shirakawa. Namun si Kashima juga ambil andil dalam kemenangannya. Soalnya dia tadi menyemangatinya. Nampak suaranya itu terdengar oleh si Shirakawa. Tak lama kemudian ada emak kandungnya si Shirakawa datang ke sekolahan. Di sisi lain, si Akari dan Kurose mengikuti pemandu sorak. Kata Akari, si Kurose sangat cocok menggunakan pakaian kayak begitu. Dia baru pertama kali, soalnya waktu itu dia belum pernah ikutan kayak begitu. Dia juga memberitahu si Akari kalau dia kedatangan emaknya ke situ karena mau menonton si Kurose. Beliau izin setengah hari kerja buat melihat anaknya. Di sisi yang lain, dia agak sedikit malu diliatin orang tuanya. Si Akari malah senang diliatin emaknya kalau pakai baju keren. Tapi tak lama ketika sedang mengobrol, dia melihat si Shirakawa lagi mengobrol dengan emaknya. Seketika dia balik lagi dan beralasan kalau ada yang ketinggalan. Dia akan menyusul. Di sana emaknya memuji si Shirakawa yang ikutan beberapa perlombaan. Tapi tujuan awalnya emaknya pengen lihat si Kurose. Katanya dia ikut pemandu sorak. Dia melihat si Kurose sudah berlatih keras. Dia mencari si Kurose ada di mana, padahal mereka berdua satu kelas. Karena belum nongol, si Shirakawa pun mencarinya dibantu sama si Kashima. Mereka berdua berpencar di sana dan yang ketemu adalah si Kashima. Kurose berada di atap sekolah. Dia memberitahu kalau emaknya sudah datang dan nyariin si Kurose. Dia merasa aneh padahal itu adalah emak kandungnya. Tapi kenapa gitu kan bisa kayak begini? Dia seperti kagak mau kalau yang lain tahu kalau mereka berdua itu saudaraan. Kashima mencoba buat supaya si Kurose mau menemui emaknya. Tapi itu orang kagak mau, soalnya dia kagak mau emaknya tahu kalau dia sama si Shirakawa itu kagak akrab. Tapi tetap saja ya kan emaknya nungguin. Walaupun si Kashima cuma temannya, dia tetap harus memberitahunya buat menemuinya. Di situ si Kurose menyuruh si Kashima untuk kagak ikut campur, soalnya takut si Kurose ini tambah cinta dengan si Kashima yang terus berbuat baik kepadanya. Dan dia juga kagak mau nantinya ditolak yang kedua kalinya sama si Kashima. Kashima sudah kagak bisa ngomong apa-apa lagi. Sementara si Shirakawa mendengar omongan si Kurose di sana. Alhasil dia turun lagi ke bawah. Sore harinya pamflet yang mereka sarankan itu sudah dicetak dan diedit sama seorang editor. Nampak jadi keren macam itu. Sekarang tinggal memilih mau yang mana. Menurut yang edit, dia akan memilih idenya si Shirakawa. Namun berbeda dengan gurunya yang lebih milih si Kurose, karena festival budaya ini bukan cuma buat cewek saja. Sekarang gimana pandangan dari siswa laki-laki? Kashima harus memutuskannya sekarang. Dia sebenarnya lebih setuju ke si Kurose, yang simpel dan juga cocok untuk semua murid. Tapi dia berasa kagak enak sama pacarnya. Alhasil dia memilih idenya si Shirakawa. Tapi dia tahu kalau si Kashima ini kagak jujur. Gurunya menyuruhnya untuk memilih secara jujur. Mau nggak mau dia kudu jujur dan memilih idenya si Kurose. Waduh, makin rumit aja nih percintaan. Oke lah, kita tunggu saja episode selanjutnya minggu depan.
Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jam mata nih, bye-bye.